Firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan yang kami nantikan, karena kerinduan kami sebagai umat Tuhan adalah mengalami berkat dan perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi iman kami pun terbuka untuk ada dalam sebuah penantian. Maka di masa Advent ini kami belajar untuk mengelola diri, belajar untuk dapat tekun, dan belajar untuk dapat sabar. Sehingga makna berjumpa dan mengalami kasih Allah adalah sebuah kerinduan yang menggembirakan ketika tiba pada waktu yang telah Tuhan tetapkan. Oleh karena itu sekarang ini setiap kami dengan segala pengharapan dan doa-doa kami masing-masing yang kami bawa ke rumah Tuhan saat ini, maka kami merindukan agar hidup setiap kami Tuhan beri kekuatan. Dan kami percaya sumber kekuatan itu datangnya dari firman Tuhan yang Tuhan perkatakan sendiri bagi setiap kami sekarang ini. Oleh karena itu berkatilah kami, hamba-Mu yang lemah ini maupun setiap kami jemaat Tuhan, untuk boleh diberi Roh Kudus Tuhan adalah roh pengertian dan roh kekuatan bagi kami. Maka bersabdalah bagi setiap kami sekarang ini Tuhan, karena kami merindukan kasih Allah tercurah dalam setiap kami. Bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 2 sampai pasal 11 ayat 2 sampai 11. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai ayat 11. Jikalau sudah menemukannya, marilah kita memfokuskan diri pada pembacaan sabda firman Tuhan saat ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Demikian pembacaan Alkitab kita. Maka yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya.
Maranatha. Shalom jemaat Tuhan. Jikalau siang hari nanti ada orang yang berjumpa dengan Bapak Ibu, lalu memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memilih, seorang itu akan menawarkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari, jikalau Bapak Ibu saudara-saudari memilih yang pertama, maka Bapak Ibu akan menerima uang Rp100.000 dan Bapak Ibu boleh mengambilnya saat itu juga. Tetapi jikalau Bapak Ibu dan saudara-saudari menunggu kurang lebih selama 45 menit kemudian, pilihan yang kedua, maka Bapak Ibu akan mendapatkan Rp200.000. Jadi pilihan yang pertama saat itu ditawarkan, maka Bapak Ibu saudara-saudari akan dapat 100.000. Tapi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari menanti kurang lebih 45 menit begitu ya, menunggu, maka Bapak Ibu dan saudara-saudari akan mendapatkan uang 200.000. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari akan memilih pilihan yang mana? Yang 100.000 tapi dikasih saat itu, atau tunggu 45 menit dapat 200.000? Yang mana? Ayo jangan malu-malu Bapak Ibu. Yang mana? Yang 200.000. Ada yang mengatakan begitu, 200 ya Pak ya? Ada, lumayan bensin itu lumayan loh Bapak Ibu, 20 liter loh itu. Ya. Ada yang mengatakan tadi senyap-senyap saya dengar 100.000. Berarti saat itu juga, ngapain 45 menit nunggu untuk 200.000? Udah saat itu juga, begitu ya. Nah berarti dalam konteks ini, ketika kita membayangkan kondisi pengandaian, maka Bapak Ibu ada dalam pilihan. Sekarang aja lah, ngapain nunggu 45 menit, cuman beda 100.000 aja. Udah sekarang aja lah, saya terima Pak, terima kasih misalkan begitu. Tapi juga ada, ya mendingan tunggu sebentar, 45 menit itu nggak lama, 200.000 lumayan. Abis ini kita bisa makan enak sekeluarga, 200.000, kan begitu ya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari, maka pilihan itu membuat kita ada dalam pilihan. Dan pilihan itu nampak menunjukkan bahwa sebetulnya jangan-jangan kita adalah orang-orang yang mungkin diperhadapkan dengan banyak pilihan. Ada pilihan yang membuat kita mau menunggu, gak apa-apa untuk hasil yang lebih baik. Tapi ada orang yang ngapain saya nunggu? Melelahkan. Ngapain saya melakukan penantian? Wah, itu membuang-buang energi begitu ya. Sehingga menunggu itu adalah seringkali sebuah aktivitas yang mungkin diantara kita sebisa mungkin dihindari. Dan sehingga membuat kita mengalami masa tunggu itu sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu kenapa kalau kita ada dalam dunia yang sebenarnya begitu ya, maka Bapak Ibu akan rela mengeluarkan uang sekian kali lipat agar memperoleh SIM, surat izin mengemudi lebih cepat. Maka Bapak Ibu akan rela mengeluarkan uang hampir 3 kali lipat agar memperoleh STNK. Tidak perlu mengantri, tidak perlu cuti, dan pokoknya tinggal tunggu di rumah nanti STNK-nya datang. Kan begitu ya? Atau bagi Bapak Ibu halak kita misalkan ya, orang Batak, kalau dalam pesta atau dalam rangkaian adat di rumah duka, selalu ada lapet yang berkeliling. Biar apa? Biar orang itu sabar menanti dalam rangkaian acara yang padat. Tandanya apa? Sadar menunggu itu sesuatu yang tidak mengenakan bagi banyak orang. Malah kalau Bapak Ibu ke Dufan ya, dunia fantasi di Ancol itu ada fast track.
Bapak Ibu harus bayar memang lebih mahal, tapi nggak perlu ngantri seperti orang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu bayar, tinggal jalan aja. Dah, yang ngantri kasihan ya, gitu kan. Tapi bayarnya lebih mahal. Tandanya apa? Orang rela untuk mengorbankan yang lebih agar tidak masuk dalam masa penantian. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, iman Kristen kita dalam masa Advent mau tidak mau itu diperhadapkan dengan sebuah kondisi bahwa inilah masa penantian. Masa Advent, 4 minggu, itu adalah masa di mana kita untuk belajar melatih diri, bertekun dalam doa, setia dalam iman untuk menanti benar-benar di mana waktu Kristus akan datang, yaitu Natal nanti. Cuman kan namanya orang Kristen, nggak sabar. Ya wajar lah, di gereja saya juga di GKP Bekasi juga begitu. Natalannya udah duluan. Natalan kan 24-25 ya, secara tata liturgis. Tapi yang baru masuk Desember sudah Natalan. Ada Natalan keluarga A, Natalan komplek B, Natalan kecamatan C gitu ya. Atau kalau di tempat saya Natalan komisi A, B dan C begitu ya. Kenapa? Kalau Natalannya Januari nggak kerasa Natalannya. Maunya pas masuk Desember udah Natal gitu ya. Biasanya begitu. Tapi mau nggak mau warna spiritualitas kita adalah Advent. Itu masa dalam penantian. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di Amerika ada sebuah penelitian yang sangat menarik. Penelitian itu dilakukan tahun 1960 oleh Walter Mischel. Dia adalah seorang profesor di Universitas Stanford di Amerika. Dia memberi judul penelitian itu yang dikenal dengan Marshmallow Experience. Penelitian ini memperhadapkan sebuah pilihan kepada sejumlah anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun di Amerika itu. Anak-anak tersebut diajak untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Lalu diberikan satu buah marshmallow. Setiap anak boleh memakan marshmallow tersebut. Namun ketika mampu menunggu di dalam ruangan tersebut selama 15 menit dan tidak memakan marshmallow yang sudah tersedia tadi, maka mereka akan mendapat satu buah marshmallow tadi. Dan ternyata hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak-anak itu rela untuk menanti, rela untuk menunggu agar dapat marshmallow-nya bukan satu, tapi 2. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari suka main TikTok, di TikTok juga ada begitu tuh. Ada anak kecil gitu ya, bisa cucunya, bisa anaknya, dihadapkan es krim di depannya. Tunggu mama ya, mama mau pergi dulu sebentar. Nanti kalau kamu gak makan es krim itu, nanti mama kasih es krim 2. Pergilah itu mamahnya atau pergilah itu bapaknya. 20 menit itu anaknya sampai gini. Iya, dia mau makan tapi gak boleh. Tunggu nanti karena dia mau 2 es krimnya. Tapi dia lihat, tapi pengen sekarang gitu ya. Tapi akhirnya rata-rata di TikTok itu, di Instagram, anak itu bisa menunggu. Dan akhirnya ya dicium sama mama papanya, diapresiasi dan dikasih es krimnya 2. Nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sehingga penelitian tadi akhirnya mengembangkan sebuah kesadaran yang diistilahkan dengan delay gratification atau menunda masuk dalam masa tunggu begitu ya. Dan itulah yang ternyata menjadi menarik karena delay gratification itu kala itu dikembangkan penelitiannya membuat orang masuk dalam sebuah pola yang baru di mana mereka belajar untuk mengelola diri, di mana mereka belajar untuk belajar mengendalikan diri. Mereka mengontrol diri, mereka mampu melatih kesabaran, mereka mampu melatih ketekunan, dan mereka juga mampu mengendalikan keinginan atau impulsif itu ya. Dan ternyata ini menjadi penting. Alkitab kita yang hari ini diperhadapkan pada kita kurang lebih berbincang tentang ketidaksabaran Yohanes Pembaptis. Dan yang satu lagi, keinginan Yohanes Pembaptis agar Tuhan Yesus Mesias itu melakukan apa yang sesuai dengan Yohanes Pembaptis inginkan.
Menariknya begini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita lihat ayat 3 kalau Alkitab Bapak Ibu masih terbuka. Ayat 3, Yohanes Pembaptis menyuruh para muridnya untuk menghampiri Yesus dan menanyakan, engkaulah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini menarik. Kenapa Yohanes Pembaptis nanya ke Tuhan Yesus, engkaukah orang itu? Seolah-olah apa yang Tuhan Yesus lakukan tidak menampakkan makna sebagai Mesias. Kenapa pertanyaan itu terjadi? Karena dikatakan di sini Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes dan ada di dalam penjara. Kenapa? Kalau kita mau melihat kurang lebih pekan lalu ya, dalam sebuah pelayanan firman, maka ada Injil yang mengatakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Siapa yang ngomong itu? Yohanes Pembaptis. Tujuannya apa? Karena Yohanes Pembaptis hadir sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Mesias dan dia menyuarakan tentang suara-suara pertobatan. Saking beraninya Yohanes Pembaptis, dia datang ke Herodes, raja kala itu, dan mengatakan engkau harus bertobat. Wah, tersinggung Herodes, Yohanes Pembaptis ditangkap. Melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, Yohanes Pembaptis selalu tidak sabar. Yohanes Pembaptis mengharapkan sang Mesias itu bersikap keras sama seperti dia. Yohanes Pembaptis itu berharap Tuhan Yesus itu melakukan apa yang sama seperti apa yang Yohanes Pembaptis lakukan. Persoalannya, Tuhan Yesus hadir tidak sekeras seperti apa yang Yohanes Pembaptis inginkan. Tuhan Yesus hadir justru penuh dengan kelemah lembutan, banyak menolong, banyak menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang banyak, dan membangkitkan orang mati. Dan pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tidak bertindak keras seperti Yohanes Pembaptis? Mengapa Tuhan Yesus tidak lalu berani untuk melawan Herodes dan membebaskannya? Maka keraguan ini, ketidaksabaran yang ada dalam Yohanes Pembaptis ini justru membuat Tuhan Yesus itu kecewa. Kenapa kok engkau tidak mengerti? Makanya kalau kita lihat ayat Alkitab kita, ayat 4 dan 5, Tuhan Yesus jawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, katanya. Orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 6 dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau diperhadapkan dengan firman Tuhan hari ini, kadangkala mungkin kita agak-agak mirip seperti Yohanes Pembaptis. Mungkin gak sabaran menunggu karya Tuhan. Mungkin kita sering ada dalam keraguan ketika diperhadapkan dengan keinginan kita kok gak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Ketika kita diperhadapkan dengan relasi antar keluarga yang kok gak akur-akur padahal mah kita pengen ngumpul gitu ya. Diperhadapkan dengan situasi kerja kok kayaknya rekan kerja ini marah-marah terus padahal saya udah ngelakuin yang terbaik. Diperhadapkan dengan relasi kok kenapa anak saya atau orang tua saya gak pernah mau mengerti apa maksud saya padahal saya sudah mencoba untuk mengkomunikasikannya. Akhirnya apa? Kita mungkin tiba pada hampir menyerah atau mungkin pernah sudah menyerah. Ngapain lah begitu ya, menanti kebaikan Tuhan toh apa yang saya alami gak dapat misalkan. Sehingga firman kita hari ini menampakkan bahwa kita seringkali mengalami keraguan ketika doa-doa kita yang udah kita luapkan, ketaatan dan kesalehan kita yang telah kita pelihara, lalu apa yang menjadi keinginan kita tidak dijawab Tuhan. Kalau kita mau lihat peristiwa Injil saat ini, maka kalau kita lihat Tuhan Yesus punya karya itu yang lebih besar dari apa yang difikirkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis melihat karya Mesias harusnya sama seperti apa yang Yohanes Pembaptis lakukan. Fokusnya berarti ke siapa? Ke Yohanes Pembaptis secara personal. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Bukankah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menampakkan
keotentisitasan, keaslian seorang Mesias apa? Mengubah pola pikir, melakukan pemulihan. Bukan hanya sekedar bertobatlah, lakukanlah yang benar, bukan. Tapi Mesias itu menuntun bagaimana caranya melangkah dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Mesias bukan hanya sekedar berkata, tapi dia hadir mendampingi dan berjalan bersama. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus di ayat 5. Orang yang udah lama lumpuh, orang yang udah lama sakit kusta, orang yang sudah lama ditinggalkan oleh keluarga dan teman-temannya, justru orang itulah yang memperoleh pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. Jadi kalau mau apple to apple ya, dibandingkan apa yang Yohanes Pembaptis alami di penjara, kalau dibandingkan dengan orang kusta dan orang lumpuh yang gak bisa jalan seumur hidupnya, berarti apa yang Tuhan Yesus lakukan bisa jadi berdampak besar bagi keseluruhan umat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kan itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Kalau balik lagi ke penelitian tadi, delay gratification atau menunda atau belajar untuk hidup dalam penantian, maka secara kognitif seseorang itu terbagi atas dua sistem. Ada sistem yang pertama hot dan sistem yang kedua cool. Sistem yang pertama yang hot itu bicara soal apa? Mengacu pada respon cepat dan langsung terhadap dorongan dan tekanan, lebih impulsif dan emosional. Mereka inilah yang selalu cepat tergesa-gesa dalam memutuskan banyak perkara. Itu yang hot tuh. Tandanya apa? Nggak sabaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apalagi anak-anak generasi milenial yang masih muda, kadangkala istilah kata ya, gajinya tuh cuma numpang lewat di nomor rekening katanya. Kenapa? Contoh, besok persis Bapak Ibu, tanggal 12 Desember. Apa yang terjadi? 12 itu di seluruh marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Bukalapak itu Bekasi Timur, dekat gereja itu. Semuanya diskon kan? Begitu ibu bapak HP-nya muncul notifikasi 12 Shopee diskon besar, bapak ibu saudara-saudari klik, yang harusnya nggak usah beli. Jadi apa? Beli hanya karena godaan, lagi murah. Begitu barangnya datang, emang gue pernah beli ini ya? Tandanya apa? Kadang-kadang sisi impulsif kita itu memuaskan, tanda kutip, keinginan dibandingkan kebutuhan. Atau secara sederhana, di antara kita bisa mudah marah emosi tanpa mampu untuk mengendalikan diri dalam nafas kesabaran. Bisa jadi kita memuaskan emosi kita dibandingkan rasionalitas dan iman kesabaran kita. Itu yang hot tadi ya. Tapi kalau yang cool bicara soal apa? Mengacu pada sistem reflektif yang melibatkan perencanaan, mengetahui bagaimana kondisi eksternal, lalu melihat perasaan dalam bersikap terhadap sesuatu. Hal ini dapat menuntun seseorang untuk lebih berhati-hati dan cenderung memiliki kemampuan menunda dan menanti karena tahu ada sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Dan kadangkala saya ada di situ Bapak Ibu kalau mau beli barang. Kalau mau beli barang kayak televisi, barang elektronik lah, itu paling enak kan sebenarnya akhir tahun. Kenapa? Karena tahun depan ada produk baru. Produk yang lama biasanya lebih murah, diskonnya lumayan 30-40%. Beli TV misalnya, daripada beli STB, mendingan tunggu sebentar beli digital televisi kalau saya. Tapi lama nunggunya. Kapan ya? Bisa 4 bulan, bisa 3 bulan dan sebagainya. Karena mungkin diskonnya nanti lebih besar. Tapi kan orang mungkin gak sabar menunggu. Kenapa? Wih, barang baru nih. Padahal harganya mahal sekali. Tapi untuk memuaskan biar apa? Wah, biar kemana-mana kelihatan saya bawa barang baru. Tapi kalau orang yang cool tadi, dia mampu melihat skala prioritas. Apakah saya butuh beli ini? Oh kayaknya belum, nanti aja, lebih baik nabung dulu. Apakah saya harus mengeluarkan uang untuk beli itu? Kayaknya nanti dulu deh,
Lebih baik saya nabung dulu. Nggak apa-apalah pakai yang lama juga masih bisa. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari, kembali lagi. Kalau kita lihat tema kita hari ini, Engkaulah ya Yesus yang kami nantikan. Iya, kita percaya. Tapi apakah kita siap dalam kata kunci tadi? Menantikan. Kita menantikan hidup kita diberkati dalam waktu Tuhan. Kita menantikan waktu yang terbaik dari Tuhan. Tapi apakah kita siap masuk dalam masa penantian itu? Masa penantian itu butuh kesetiaan dalam doa dan kesabaran. Masa penantian itu butuh ketekunan dalam sebuah pengharapan dan iman keyakinan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, memang tidak mudah, apalagi kalau kita ada dalam kehidupan pekerjaan dan kehidupan keseharian. Saya punya teman, dia seorang marketing dari sebuah produk. Kalau orang marketing kan nawarin terus, tapi kok nggak ada orderan gitu ya. Orang marketing tuh bisa keliling gitu ya nawarin produk, tapi kok permintaannya untuk atau orang yang beli kok mungkin jarang gitu ya. Teman saya bekerja itu di daerah Kabupaten Bekasi, dari sekitaran Tambun, Cibitung, Cikarang. Yang dia tawarkan adalah mesin fotokopi, itu grupnya Astra itu, Astra Grafia. Mesin fotokopi bisa sewa, kalau di pabrik kan lumayan ya, sewanya sekian banyak begitu ya, atau beli. Nah dia itu sampai sekarang masih kerja di sana, tapi kala itu dulu sebelum pandemi, waktu awal-awal dia masuk tahun 2018, dia menceritakan ke saya sampai curhat. Karena tahu saya pendeta kali ya, calon pendeta, jadi dia telepon temannya yang pendeta, dia curhat. Dia cerita, ngobrol sama saya, menceritakan perjuangan naik motor, bawa brosur-brosur produk dan proposal penawaran, keliling ke pabrik-pabrik. Bapak Ibu, saya pernah khotbah di Penabur Jababeka. Rumah saya waktu itu di Bekasi Timur, pastorinya. Berangkat pagi loh itu, jam 5 pagi. 1 jam, sampai Jababeka jam 6, karena ibadahnya jam 6.15. Begitu sampai Jababeka, saya cuman begini aja. Lalu saya lihat, debu semua. Kenapa? Karena truk-truknya. Karena apa, kendaraan-kendaraannya. Karena lalu lintas di sana itu wah luar biasa padatnya. Akhirnya apa? Dia harus keliling naik motor tuh. Dia taruh proposal. Dia menceritakan begini, dunia kita tuh seram ya. Kenapa? Kalau saya naik motor menawarkan proposal itu, saya taruh di pos satpam, itu belum tentu pos satpam akan ngasih ke lobi. Akhirnya apa yang dia lakukan? 2 minggu dia taruh naik motor. Minggu depannya kami punya teman, karena sekolahnya di Penabur dulu, teman kami tuh lanjutin usaha bapaknya. Apa itu? Showroom mobil di Harapan Indah. Jadi dia bilang, bro ada mobil besar nggak? Kayak Fortuner atau Pajero gitu yang bisa disewa 2 minggu gitu katanya. Kata teman saya apa? Bisa, udah nggak apa-apa, pakai aja nanti sewa nggak apa-apa, nggak harus beli misalnya gitu ya. Lalu dia pakai. Lain Bapak Ibu. Kalau naik motor mah cuma sampai pos satpam. Kalau naik mobil di pos satpam, selamat pagi bos. Lain ini. Mobil sewa ya nggak ada yang tahu kan. Tapi pagi bos aja dulu kan gitu ya. Masuk dia. Bilangnya mau ketemu sama bagian pembelian apa kalau nggak salah begitu ya. Lalu dia masuk ke daerah lobi. Di lobi itulah dia ngobrol dan dia tinggalkan proposal penawaran itu. Seminggu. Jadi 1 hari itu dia coba 3 sampai 5 dia taruh tuh di pabrik-pabrik. Lalu dia cerita, disinilah momennya. Apa? Dia merasa dia udah usaha, naik motor sudah, keliling-keliling sudah, sampai harus keluar modal untuk minjem mobil iya. Tapi kok nggak ada yang nelpon. Padahal dia harus kejar target. Terus saya harus ngapain dong? Ngapain lagi? Nunggunya harus sampai kapan? Sampai akhirnya dia cerita, apa gue pindah kerja aja ya? Kayaknya kerja nggak marketing lebih enak kali di dalam kantor gitu AC. Tapi bagaimana saya bisa bekerja kalau saya nggak punya pengalaman begitu ya? Dia bergumul, dia minta didoakan, jalan lagi, dia mencoba untuk naruh lagi sampai akhirnya di satu peristiwa, di satu hari,
makan siang. Kalau di Cibitung itu banyak warung Sunda Bapak Ibu di pinggir jalan. Dia untuk coba siang itu naik motor makan di sana. Dia makan, dia menikmati makannya. Pas jam kerja kan rame, penuh lah warung nasi itu. Gak lama, lalu dia keluar karena sudah selesai makan, dan keluar itu untuk menikmati segelas es teh manis dan merokok karena teman saya merokok. Di sini momen yang tak terduga Bapak Ibu. Namanya warung nasi di tengah-tengah pusat industri, pasti banyak orang lalu lalang kan, keluar masuk. Pas dia di luar, kenapa dia memilih di luar? Karena di dalam lagi penuh. Dia harus kasih tempat ke orang lain, jadi dia memilih untuk di luar nongkrong begitu ya. Pas dia di luar lagi menikmati es teh manis dan rokok, di saat yang sama ada rombongan dari sebuah pabrik begitu ya. Lalu dengan baju seragamnya juga berpapasanlah dia. Nah dia cerita nih teman saya, ada satu bapak-bapak tuh yang ngeliatin saya dari atas sampai bawah, memperhatikan betul. Tapi dia masuk untuk melanjutkan makan ceritanya. Karena saya masih ngerokok dan ngopi katanya, es teh katanya begitu. Lalu nggak lama orang yang tadi memperhatikan saya sudah selesai makan, dia keluar dan nanya ke saya, Mas itu dari Astra Grafia yang produknya ini ya? Iya Mas, kenapa? Itu proposalnya kemarin yang ditaruh ke tempat kami ya? Iya betul Pak. Kami mau coba Mas untuk mendengar penawaran dari Mas. Kira-kira Mas besok atau lusa bisa nggak ke tempat kami presentasi? Oh bisa Mas, boleh. Yaudah kalau gitu saya minta nomor teleponnya ya. Berbagi mereka tukeran nomor telepon, dan akhirnya lusa kalau nggak salah dia ceritanya presentasi di situ, dan lumayan goal itu. Satu kantor itu, satu pabrik itu semuanya mesin fotokopinya, salesnya sewa ke dia. Dan dia lalu cerita, bro, kalau gue mungkin abis makan langsung pulang, bubar nih, nggak dapet orderan sama sekali. Tapi karena abis makan cuman sekedar minum es teh manis dan nongkrong sebentar nunggu, loh kok bisa ada orang datang ngobrol dan akhirnya bisa terjadi proses penawaran di situ. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kembali pada proses ini, penantian itu kan ternyata di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Cuman apakah kita sabar ada dalam penantian itu? Nah, firman Tuhan hari ini mau menampakkan bahwa kuasa Tuhan itu bisa melampaui apa yang kita pikirkan. Kerinduan kita bisa Tuhan jawab dengan cara yang mungkin tak kita ketahui. Tetapi apakah kita siap untuk sabar dalam penantian itu? Kiranya firman Tuhan hari ini bukan orang dalam peristiwa Alkitab saja yang memperoleh pemulihan, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, ketika kita memelihara kesabaran itu, maka pemulihan yang dikatakan dalam firman ini terpelihara juga di dalam kita. Selamat menanti hadirnya Kristus dalam kehidupan kita dalam peristiwa Natal, sehingga masa Advent membuat kita setia dan bertekun dalam doa dan pengharapan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.